warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami yang kami lakukan di SDN 20 Pulau Panggang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenda Mora dengan NIM 240041171. Selanjutnya, saya Radia Tulsna dengan NIM 240041154. Saya Rifani Dima Putri dengan NIM 240041155. untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rodiatul Husna. Pada Rodiatul dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil observasi yang dilakukan di SDN 20 Purwapagang. Waktu dilaksanakannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, pukul 9 sampai 11. Subjek observasi dan teknik pengumpulan datanya dilakukan oleh kelompok kami, yaitu dari narasumber yaitu tenaga pustakawan perpustakaan di SDN 20 Purwapagang tersebut. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, dokumentasi, dan angket. Adapun struktur organisasi PSB. Struktur organisasi perpustakaan di SDN 20 tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang terstruktur. Kepada Kepala UPTD Desmawita SPD bertindak sebagai penanggung jawab utama terhadap jalannya perpustakaan. Pengelolaan harian perpustakaan dikoordinasi oleh Kepala Perpustakaan Windy Gusta Putri AMD. Adapun fungsi layanan yang ada di PSB, SDN Purwapagang menyediakan layanan perpustakaan untuk mendukung proses belajar siswa. Salah satunya adalah layanan peminjaman buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa SDN 20 Purwapagang. Buku yang tersedia yang berkaitan dengan bahan pembelajaran dan juga buku cerita yang menarik dan mendidik. Ketersediaan fasilitas dan sumber belajar di PSB. Fasilitas di PSB tersebut yaitu rak buku yang tertata rapi serta meja belajar panjang yang dapat digunakan siswa untuk membaca maupun belajar dengan nyaman. Tata ruangan dan fasilitasnya. Perpustakaan SDN 20 Purwapagang menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk mendukung proses belajar siswa di lingkungan sekolah. Fasilitas ini mencakup ruang baca yang cukup luas dan nyaman, memungkinkan siswa untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membaca, belajar kelompok, menulis, atau sekedar mengeksplorasi buku-buku bacaan yang tersedia. Anggaran pengadaan PSB. Dalam pelaksananya, pengelolaan PSB di SDN 20 Purwapagang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 25% dari dana BOS setiap tahunnya untuk mendukung program PSB. Jenis bahan ajar. Sumber belajar yang digunakan di sekolah tersebut hanya memiliki sumber belajar bahan cetak, di antara lain seperti buku pelajaran, buku cerita, majalah pendidikan, dan lembar kerja siswa yang sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Hambatan penggunaan PSB di sana yaitu pertama, kurangnya fasilitas dan teknologi. Yang kedua yaitu kurangnya pembaruan buku dan bahan ajar belum konsisten. Hasil angket yang telah kami lakukan, angket diberikan kepada 10 siswa pada kelas 6 dengan tujuan indikator utama ketersediaan sumber belajar, buku sesuai kurikulum, kemudahan akses, kenyamanan fasilitas akses, sumber belajar digital, bantuan referensi, penyediaan untuk semua tingkat kelas. Hasil dari angket yang kami berikan dan telah diisi oleh siswa kelas 6. Siswa merasa PSB membantu kegiatan pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripani. Kepada Ripani dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hambatan penggunaan PSB. Dalam pelaksanaan pengelolaan PSB di SD 20 Purwapagang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 25% dari dana BOS setiap tahunnya untuk mendukung program PSB. Yang kedua, jenis bahan ajar. Sumber belajar yang digunakan di sekolah tersebut hanya memiliki sumber belajar bahan cetak, di antara lain seperti buku pelajaran, buku cerita, majalah pendidikan, dan lembar kerja siswa yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini telah memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, seperti buku pelajaran, buku cerita, buku pengetahuan, serta bacaan yang bersifat hiburan dan mendidik. Proses pengadaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber belajar
melibatkan berbagai pihak termasuk komite perpustakaan, tata usaha, pelayanan, dan teknisi yang bekerja sama untuk mendukung pembelajaran. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas teknologi dan minat baca siswa, keterbatasan anggaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.